Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Glenn Safik Asal Sabil Pala, NPM 0621015291, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Pekalongan. Baik, pada materi ini akan membahas cara mengambil keputusan yang tepat dan teknik membuat keputusan. Kemampuan mengambil keputusan menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Lalu bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang besar? Kemampuan mengambil keputusan baik dalam skala kecil, sedang, bahkan sampai besar bukanlah hal kemampuan yang otomatis kita dapatkan sejak kecil. Perlu dilatih mulai dari memutuskan hal yang sederhana hingga memutuskan hal yang kompleks. Karena tidak sedikit dari kita yang akhirnya salah langkah dalam mengambil keputusan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan keputusan? Mari kita bahas dengan slide berikutnya. Jadi, yang dimaksud keputusan di sini adalah yaitu kegiatan memilih sesuatu strategi atau tindakan dalam memecahkan masalah. Berikut beberapa langkah untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertama, pertanyakan tentang keputusan yang akan diambil. Sebelum memilih, kita harus pertanyakan dulu, kenapa sih kita mau ambil keputusan ini? Apa sih alasannya? Dan apakah itu sudah sesuai dengan tujuan kita? Misalnya, kenapa sih pengen banget bisa kuliah di universitas tertentu, misalnya di Universitas Indonesia? Emangnya kalau nggak kuliah di Universitas Indonesia kenapa? Bandingkan dengan kuliah di universitas lain. Tanyakan kenapa diri sendiri, apakah yang akan kita mau tujuannya jelas, karena ini yang jadi fondasi atau keputusan yang dapat kita ambil. Maka dari situ akan muncul alasan dan tujuan mengapa kita ambil keputusan itu. Jadi, selalu pertanyakan apakah keputusan yang mau kita ambil ini sesuai dengan tujuan hidup yang ingin kita capai. Pada yang kedua, yaitu tentukan what and how. Kita bisa membuat alternatif pilihan, misalnya plan A, plan B, dan seterusnya. Karena ada banyak sekali alternatif pilihan yang bisa kita ambil. Mungkin dari langkah yang pertama, kita sudah tahu tujuan hidup kita. Misalnya 10 tahun lagi kamu ingin menjadi data scientist. Dari keinginan itu, misalnya kasusnya kamu bingung ingin mengambil jurusan apa. Nah, karena kamu sudah tahu step awal tadi, maka ini bisa jadi gampang. Bisa jadi semua universitas di Indonesia yang punya jurusan yang berkaitan dengan data scientist mungkin akan menjadi opsi alternatif. Tapi kalau Universitas Indonesia mungkin kebanyakan, jadi bisa kamu berkerucutkan menjadi top 10 atau top 3 pilihan yang paling kamu suka. Kemudian dari alternatif tersebut kamu bisa analisis lagi, seperti yang di langkah pertama, mana yang paling kamu pengen dan mana yang sesuai dengan tujuan hidup kedepannya. Yang ketiga, yaitu cari informasi lebih dalam tentang masing-masing alternatif. Harus pertimbangkan segala baik buruknya dari semua aspek. Cobalah list hal-hal positif dan negatif dari masing-masing pilihan tersebut. Kemudian analisis pilihan mana yang hal-hal negatifnya paling bisa kamu toleransi. Kemudian pilihan mana yang sisi positifnya bisa kamu maksimalkan. Anggaplah kamu sudah memikirkan matang-matang dan sudah mengikuti semua stepnya dengan baik. Lalu, apakah dengan analisis yang mendalam akan menjadi bahwa keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang paling benar atau yang paling tepat? Jawabannya adalah
belum tentu. Bisa jadi keputusan yang kamu ambil sudah benar, kamu bisa menjalani hidup dengan bahagia setelah itu. Tapi bisa jadi enggak. Ingat bahwa shift will happen along the way, dan hal ini gak bisa kita kontrol. Jadi pada tahap berikutnya yaitu ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan yaitu teknik yang berpikir kreatif dalam mengambil keputusan suatu penerapan ilmu dan teknologi untuk mengambil suatu keputusan dari sebuah pilihan atau masalah yang akan dihadapi. Mengapa penting untuk memikirkan tentang kecepatan kita dalam membuat suatu keputusan? Jawabannya, karena keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan arah hidup kita. Biasanya untuk keputusan besar dalam hidup di mana kita mendelay selambat-lambatnya, akan ada 3 hal yang membantu kita menentukan apakah ini adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan atau belum. Yaitu pertama ada stop, kedua ada flow, ketiga ada insting. Stop yang dimaksud ialah kita mengetahui atau menyadari bahwa kita tidak lagi menerima informasi lain yang berguna untuk kita pakai dalam membuat keputusan. Yang kedua ada flow, yaitu mulai melihat tanda-tanda kegagalan atau tanda-tanda bahwa kalau kita menunda keputusan lagi, kegagalan akan segera datang. Ketiga, insting, bahwa ini adalah saatnya untuk kita membuat keputusan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.